Bab 1322, Hunya. Kedua pasang mata itu saling berinteraksi. Ada nyala api yang mengalir di masing-masing mata mereka. Tampaknya ruang di antara mereka berdua berangsur-angsur menjadi panas. Engah, keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara dua individu. Riak dari api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiaoyan bergetar saat nyala api pecah. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Apa yang terjadi? Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiaoyan. Matanya mengikuti tatapannya dan berhenti pada sekelompok orang yang tidak dikenalnya sebelum bertanya dengan lembut. Tidak ada apa-apa. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita berbaju merah itu dalam-dalam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia tidak bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Yao Lao. Meskipun Xiaoyan merasa sangat asing dengan klan ini, faksi yang bisa diurutkan bersama klan Gu dan klan Hun kemungkinan memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak akan menyinggung mereka karena api surgawi. Ayo pergi. Ada banyak pasang mata di dalam toko anggur. Xiaoyan tidak ingin tinggal lama. Oleh karena itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya dengan cermat. Huozi, bagaimana? Pria berjubah putih itu tersenyum dan bertanya ketika dia melihat punggung kelompok Xiaoyan pergi. Api surgawi yang sangat kuat. Wanita berjubah merah bernama Huofi menjawab dengan lembut. Riak samar muncul di matanya yang tenang seperti danau. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah Red Lotus Ye Flamme ini yang berada di peringkat ke-7 di peringkat api surgawi, atau api surgawinya lebih kuat. Kamu hanya tertarik pada hal-hal ini. Pria berjubah putih itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoyan ini seharusnya menjadi anggota klan Xiao. Tidak terduga bahwa klan, yang garis keturunannya telah menjadi limbah, sebenarnya mampu menghasilkan orang seperti itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu saat itu, tapi saat itulah mereka kuat. Persahabatan antara klan akan selamanya dibangun di atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada tentangan dari beberapa sesepuh dalam klan Gu, makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Pria yang tampak lembut itu menyeringai dan berkata, makam seorang ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolak. Itu hanya beberapa radikal. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Saya masih paling tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di dalam alam Gu, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukinya sesuai dengan kesepakatan sejak saat itu. Makam Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke sana. Aku ingin tahu apakah anggota klan lain telah tiba. Biasanya, mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu. Pria beralis kasar itu mengangguk dan berbicara. Siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Ayo pergi. Pria berpakaian putih itu melengkungkan bibirnya. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dengan kecepatan tetap. Sepertinya situasinya bahkan lebih merepotkan daripada yang aku dengar. Sebagian besar dari 8 komandan besar menyimpan dendam dengan Anda. Hari ini, jika penatua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan besar Lin Xiu akan menyerangmu. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka.
Wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini, saya akan merasa bermasalah. Xiao Yan tertawa. Dia tidak peduli tentang 8 komandan besar itu. Bahwa Lin Xiu mungkin adalah Douzun bintang 6, tapi dia masih tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Satu-satunya orang di antara 8 komandan besar yang Xiao Yan merasa sedikit khawatir adalah komandan pertama, yang belum menunjukkan dirinya. Yang saya khawatirkan bukanlah 8 komandan hebat ini. Sebaliknya, saya khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensi mereka juga yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi Black Submerged King. Anda harus menyadari bahwa persyaratan terendah untuk setiap raja terendam hitam adalah untuk mencapai kelas Ban Sheng. Dokter peri kecil memuntahkan lebih banyak formasi dengan suara serius. Ban Sheng, ya. Xiao Yan sejenak berhenti berjalan. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keseriusan. Yang disebut 4 jenderal besar adalah individu yang benar-benar merepotkan. Menghadapi orang-orang seperti monster ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. Jika itu berkah, itu bukan masalah. Jika itu masalah, tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ingin menemukan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi Paviliun Bintang Jatuh atau klan Xiao saya, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. 4 jenderal besar mungkin memang merepotkan, tetapi mereka tidak cukup untuk membuat Xiao Yan mundur karena kesulitannya. Tidak ada yang tidak dia lihat selama tahun-tahun ini. Benar-benar tidak banyak orang di antara generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa bertarung. Bahkan para jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya untuk mundur. Hah, tinju di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat inilah dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia merasakan seseorang datang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam secara acak berdiri di sana. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menemukan ketiganya. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao kan? Pemimpin dari 3 individu berjubah hitam itu sedikit menggoyangkan jubah hitamnya dan tawa yang agak teduh perlahan-lahan dipancarkan. Tawa itu tidak terdengar tua. Jelas, pemiliknya bukanlah iblis tua. Kamu siapa? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya. Haha. Kupikir kamu akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam itu tertawa ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga. Perasaan akrab melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi padat. Orang-orang dari Aula Jiwa, dibandingkan dengan nama ini, aku lebih suka mendengarmu memanggil kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa. Namun, tawanya mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Dia mulai pada 3 orang ini dengan cara yang padat. Douqi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tidak disangka dia akan bertemu orang-orang dari Aula Jiwa di sini. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkap Anda seharusnya tidak dilakukan oleh saya. Karena itu, saya juga tidak punya niat untuk ikut campur. Saya datang ke sini hanya karena saya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao, yang telah dengan kuat menekan klan Hun saya, telah jatuh. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Dia mengepalkan tangannya, dan Douqi yang besar dan kuat diaglomerasi menjadi cambuk Douqi di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam.
Cambuk panjang itu menembus udara dan secara eksplosif melesat ke arah orang berjubah hitam itu. Lancang! Dua sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. Mereka mengguncang lengan baju mereka dan suara tabrakan yang jelas muncul. Dua rantai hitam gelap bergegas keluar seperti ular berbisa. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan cambuk douki yang panjang. Bang! Angin yang menakutkan tercipta ketika mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya segera berubah menjadi debu. Alasan saya datang bukan untuk menyerang Anda. Yang ingin saya lakukan hanyalah memberi Anda saran. Melawan klan Hun saya tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika pukulan kedua belah pihak saling bertukar. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah doupeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap mengandung seringai tebal. Tenang, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini. Xiao Yan dengan tenang menjawab, Keke, aku sangat berharap untuk hari itu. Namun, saya pikir nasib terakhir Anda tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dengan tawa ini. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hunya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan saat itu, mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya. Haha. Tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah tiga sosok berjubah hitam menghilang. Akhirnya, itu bergema di seluruh tempat. Itu lama kemudian sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya menarik diri dari tempat di mana ketiganya menghilang setelah tawa itu menyebar. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat tinju terkepal di bawah lengan bajunya. Kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Hunya ya, karena ini masalahnya, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alam Gu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karenanya, biarkan tempat ini menjadi tempat di mana Anda akan dimakamkan. Kelompok dokter peri kecil mempelajari punggung Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat merembes dari tubuhnya. Jelas, Hunya benar-benar memicu keinginan membunuh di hati Xiao Yan. Orang ini akan menyesalinya. Bab 1323, Pembukaan Alam Gu. 3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiao Yan tidak pergi selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi, kemungkinan karena ditegur oleh penatua Gusun. Namun, kelompok Xiao Yan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari aula jiwa bernama Hunya itu muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang Hunya katakan, Xiao Yan menyadari bahwa orang ini kemungkinan memiliki beberapa status dalam klan Hun. Bagaimanapun, dia memiliki leluhur yang kuat. Kemungkinan Hunya juga memiliki latar belakang yang kuat di dalam klan Hun itu. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki 2 ahli Douzun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun dalam Hall of Souls. Orang biasa tidak akan bisa memerintah mereka. Kata-kata yang diucapkan Hunya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Tampaknya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hunya ini adalah salah satunya. Hal-hal ini terjadi terlalu lama yang lalu. Tidak mungkin untuk menyelidiki mereka. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh seperti itu, tidak ada yang salah dengan menempatkan masalah ini pada orang ini. Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan Hunya.
kemungkinan dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan orang biasa padanya. Meskipun Xiao Yan sedikit takut pada orang ini, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap di kelas Dozun, Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota suci Gu menjadi luar biasa semarak ketika matahari pagi di hari ketiga turun hujan. Hari ini adalah hari di mana pintu ke alam Gu akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki manusia gaib untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiao Yan siap untuk pergi. Mereka keluar dari manor, mengikuti arus manusia, dan dengan cepat menuju ke tengah kota. Ada sebuah danau yang sangat besar di tengah kota suci Gu. Danau itu sangat jernih. Seseorang tidak dapat melihat sisi lain dengan pandangan sekilas. Kedalaman semacam itu menyebabkan orang merasa merinding. Pada saat ini, lingkungan danau ditempati oleh banyak sosok manusia. Bahkan bagian atas bangunan di sekitarnya memiliki banyak sosok di atasnya. Banyak tatapan berkumpul di danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak ada yang cukup berani untuk melangkah ke danau. Semuanya, alam Gu akan segera dibuka. Area di dalam alam Gu sangat luas. Tidak dapat dihindari untuk tersesat jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos ke beberapa celah spasial, kemungkinan Anda akan berakhir mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya harap semua orang tidak akan berkeliaran secara acak setelah masuk. Penatua Gusun, yang ditemui kelompok Xiao Yan kemarin, berdiri di tengah danau. Dia menangis dengan suara keras dan jelas. Akan ada seseorang yang menerimamu setelah memasuki alam Gu. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu. Pegunungan suci Gu ada juga warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Saya harap semua orang tidak mengganggu mereka. Kalau tidak, Anda mungkin masuk daftar hitam oleh klan Gu kami. Apakah semua orang sudah jelas? Beberapa balasan sopan keluar dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Warga keturunan klan Gu. Xiao yang sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu, tetapi juga level yang paling penting. Setelah mengalihkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Mereka semua memiliki garis keturunan Dou di dalam tubuh mereka. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melambung saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi. Tianhuo Zunze tersenyum saat menjelaskan. Darah baru yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran klan Gu tidak menurun dari waktu ke waktu. Xiao Yan mengangguk. Dengan sejumlah besar warga keturunan, tidak heran klan Gu memiliki jumlah jenius muda yang tak ada habisnya. Mereka adalah jenius utama yang dipilih dari 100.000 atau bahkan 1 juta orang. Tianhuo Zunze tersenyum dan mengangguk. Sementara keduanya berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di Danau Kerang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Ci! Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba melesat ketika riak spasial yang menakutkan ini telah mencapai puncaknya. Itu terhubung dengan energi kota. Gemuruh, suara seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari ruang di atas riak ketika keduanya terhubung. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang menuju ke kedalaman ruang yang tidak diketahui muncul di depan banyak mata yang hadir. Pintu spasial yang mengarah ke alam Gu telah dibuka.
Semuanya, silakan masuk. Gusun tersenyum saat dia melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara keras dan jelas. Kata-kata Gusun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitarnya melintas. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat yakin ketika datang ke klan Gu dan tidak khawatir bahwa klan Gu akan melakukan apapun kepada mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapkan dengan skala sebesar itu, pintu spasial tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak beriak sedikit pun. Ayo bergerak. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa di pintu spasial. Dia memimpin untuk berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air, dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para prajurit tentara terendam hitam. Xiao Yan melihat Ling Quan dan komandan kedua, Lin Xiu, yang telah mengungkapkan dirinya saat itu di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Kemungkinan dia masih dalam pemulihan. Bagaimanapun, serangan Xiao Yan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Dia melirik penatua Gusun yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya dengan lembut mengambil langkah ke kiri dan secara kebetulan menghalangi jalan di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat penghalang jalan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia ambil sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya dengan lembut bertabrakan. Bang! Sebuah suara kecil diam-diam dipancarkan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang intens. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang itu dikendalikan dengan sempurna. Oleh karena itu, tabrakan ganas ini tidak menimbulkan banyak keributan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan seperti kilat dan terus-menerus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Mengerang! Ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas sehingga menakutkan. Selain itu, panas itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke dalam danau. Jelas, komandan kedua dari Black Submerged Army ini tidak dapat memperoleh keuntungan dalam tabrakan ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Dia melirik ekspresi jelek Lin Xiu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Xiao Yan, kamu tidak boleh sombong. Secara alami akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alam Gu. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati. Tindakan Xiao Yan mengabaikannya menyebabkan pembuluh darah di kepala Lin Xiu menonjol. Dia akhirnya mengatupkan giginya saat Xiao Yan hendak memasuki pintu spasial. Suara rendah dan seram ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Kamu terlalu khawatir. Komandan kedua, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan dia dengan acuh menyeringai. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial. Ruang beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Mengerang! Lin Xiu sekali lagi mengerang ketika Xiao Yan menghilang. Segera, jejak darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata beberapa orang dari Black Submerged Army. Bajingan! Ekspresi Lin Xiu suram. Dou Qi melonjak ke bahu kanannya. Setelah itu,
dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat ditembakkan dari telapak tangannya. Itu ditembakkan ke danau, yang memancarkan kabut putih yang sangat tebal dan suara mendesis. Nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang dimasukkan Xiao Yan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan lebih awal. Namun, Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiao Yan sebelumnya. Karena inilah dia dengan paksa menanggungnya. Namun demikian, dia tidak menyangka bahwa menahan api yang menakutkan ini dengan paksa menyebabkan tingkat kehancuran seperti itu di dalam tubuhnya. Xiao Yan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliran Anda sebagai bajingan dari klan yang terbuang untuk bertindak arogan di alam Gu saya. Tentu saja akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alam Gu. Saya akan menunggu di sini ketika Anda memanjat keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang serendah yang kamu inginkan. Bab 1324, Makam Surgawi. Awan melayang melalui langit biru-biru tak berujung. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan gelombang hijau membentang ke cakrawala di padang rumput di bawah. Ci! Fluktuasi yang intens tiba-tiba dipancarkan di langit, dan pintu spasial hitam gelap yang sangat besar muncul entah dari mana. Segera setelah itu muncul, banyak sosok mulai perlahan muncul darinya. Mereka berdiri di tempat asing ini. Apakah ini klan Gu? Betapa padatnya energi alam. Setidaknya beberapa kali lebih besar dari dunia luar. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh elit Dosheng. Kekuatan supernatural ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Banyak seruan secara bertahap menyebar mengikuti penampilan sosok manusia ini. Sementara semua orang berseru, kelompok Xiao Yan juga berjalan keluar dari pintu spasial. Mereka merasakan energi padat dan kejutan melintas di wajah mereka. Sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat dari dunia luar. Klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, mereka juga memiliki tanah yang diberkati. Bukan tanpa alasan mereka kuat. Xiao Yan menghirup udara dan berseru. Pembukaan alam semacam ini seperti menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Douqi, inilah alasan mengapa energi alam berkumpul di sini lebih baik. Seseorang akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam hal pelatihan. Tianhuo Zunze juga mengangguk dan beralasan. Bang! Saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Tianhuo Zunze, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Semua orang melihat awan tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah, yaitu Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati awan gelap. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Kapal perang terbang. Ketika Xiao Yan menemukan awan gelap itu, beberapa individu bermata tajam lainnya juga telah menemukannya dan banyak seruan dikeluarkan. Awan gelap dibentuk oleh 10 kapal perang terbang di langit dan berkumpul di sekitar kapal perang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah kapal perang sedang mengendarai awan gelap. Mereka ditemani oleh petir saat mereka tiba. Penampilan ini sangat spektakuler. Memang layak menjadi klan Gu. Keagungan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan beberapa faksi di dataran tengah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kapal perang terbang dengan cepat. Gemuruh, awan gelap disertai petir saat mereka tiba. Setelah itu, mereka perlahan berhenti di langit. Suara tua ditransmisikan dari kapal perang. Haha, semua tamu, silakan naik ke kapal. Setelah suara sesepuh terdengar, orang bisa melihat awan gelap yang tersisa tiba-tiba berpisah dan membentuk celah. Ujung celah mencapai kapal perang. Melihat ini, beberapa orang memimpin untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak. Mereka bergegas ke kapal perang besar. Kelompok Xiao Yan menunggu sejenak dan kemudian mengikuti setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa. Kelompok Xiao Yan baru menyadari ukuran kapal perang yang sangat besar setelah menaikinya.
Seseorang tampak sangat kecil ketika berdiri di atasnya. Orang bisa melihat prajurit dari Black Submerged Army memegang tombak panjang di seluruh kapal perang. Pertahanannya luar biasa ketat. Setelah semua orang memasuki kapal perang, suara sesepuh dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, tubuh kapal bergetar. Xiao Yan merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya tumbuh lebih intens. Dia menutup matanya dan merasakan sekeliling dan kejutan dengan cepat memenuhi wajahnya, melintasi ruang angkasa. Benar-benar kapal perang yang misterius. Haha, kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klan Gu dari zaman kuno. Ini disebut kapal pesawat luar angkasa. Dalam hal kecepatannya, kemungkinan bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak akan bisa mengejarnya. Sayangnya, hal seperti itu benar-benar terlalu langka sekarang. Sebuah tawa tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan ketika dia merasa terkejut. Xiao Yan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakang mereka. Di dahi pria ini, simbol api seperti kehidupan perlahan terbakar. Orang ini adalah salah satu orang yang dilihat Xiao Yan di toko anggur saat itu. Tuan, terima kasih atas informasinya. Senyum pria berjubah putih ini sangat alami. Xiao Yan bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki pikiran buruk. Xiao Yan juga menyeringai, menangkupkan tangannya, dan berterima kasih padanya. Haha, kamu terlalu sopan. Saya Huo Xuan. Pria berjubah putih itu tersenyum ketika dia memperkenalkan dirinya. Xiao Yan. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum. Namun, Huo Xuan hanya melambaikan tangannya saat dia berkata, juara pengumpulan pil Xiao Yan. Haha, aku secara alami tahu siapa kamu. Saudara Huo Xuan kemungkinan adalah anggota klan Yan, kan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Huo Xuan tidak terkejut bahwa Xiao Yan mampu melihat meskipun identitasnya. Dia menyeringai dan mengangguk sebelum berkata, jika seseorang membicarakannya, dua klan kita memang memiliki hubungan sejak lama. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao Yan telah datang ke alam Gu karena pembukaan makam surgawi. Makam surgawi. Xiao Yan terkejut saat mendengar istilah ini. Huo Xuan juga tercengang saat melihat reaksi Xiao Yan. Dia segera tiba-tiba mengerti sebelum berkata, ini kelalaian saya. Sejak tetua Xiao Xuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alam Gu lagi. Kemungkinan ada beberapa hal yang hilang selama warisan. Bisakah saudara Huo Xuan memberitahu saya tentang makam surgawi ini? Xiao Yan tertawa. Masalah ini bukan rahasia bagimu. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk memberitahu saudara Xiao Yan tentang hal itu. Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno. Ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana. Di antara mereka adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Tidak terduga bahwa apa yang disebut makam surgawi ini terkait dengan leluhurnya. Salah satu alasan dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu di sana. Makam surgawi sangat misterius. Itu memiliki jejak energi banyak ahli dari zaman kuno, dan dengan aliran waktu, jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka masih hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, seseorang akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Huo Xuan tertawa. Harus diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Mereka setara dengan pil obat tingkat tinggi yang sebenarnya. Selain itu, mereka adalah tipe yang dapat dikonsumsi terus-menerus tanpa efeknya berkurang banyak. Tentu saja, yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat daripada dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar. Apa? Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini.
Dunia ini benar-benar memiliki tempat yang begitu misterius? 5 hari di dalam itu setara dengan 1 hari di luar? Apakah itu berarti hanya 6 hari yang akan berlalu di dunia luar jika seseorang tinggal selama sebulan di dalamnya? Jika seseorang tinggal 1 tahun di dalamnya, maka hanya 2 bulan yang akan berlalu? Jika seseorang dilatih selama 100 tahun di dalam, apakah orang itu tidak akan menjadi ahli utama ketika dia keluar? Dengan kelebihan waktu seperti ini, bahkan orang bodoh yang paling bodoh pun akan dapat memperoleh prestasi besar. Haha, makam surgawi itu misterius. Namun, ada juga batasannya. Benda ini akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Seseorang dapat tinggal 3 tahun di dalamnya pada satu waktu, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Huo Xuan tertawa. Tentu saja, hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan begini, saudara Xiao Yan juga bisa memasukinya. Klan Xiao sudah jatuh, tapi aku masih bisa masuk. Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar Huo Xuan mengatakannya seperti ini, makam surgawi membuatnya bersemangat. Tinggal di dalam selama 3 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Hal yang paling dia rasakan saat ini adalah waktu. Ini adalah aturannya. Terlepas dari seberapa rendah dan luar klan Xiao, dulunya adalah salah satu dari 8 klan. Tentu saja, Anda juga harus memahami bahwa pada akhirnya Anda akan menemui beberapa masalah. Namun, mengingat kekuatan saudara Xiao Yan, kamu seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Huo Xuan merentangkan tangannya saat dia berbicara. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Huo Xuan dan berkata, "Saudara Huo Xuan, terima kasih atas informasi Anda. Haha, ini masalah kecil. Jika Anda benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba, saya mungkin perlu bekerja sama dengan Anda. Beberapa klan lain memiliki dendam dengan klan Yan saya. Itu selalu baik untuk memiliki teman tambahan." Huo Xuan tersenyum saat dia berbicara. Jika Xiao Yan adalah orang biasa, dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk maju. Namun, Xiao Yan bukan hanya anggota klan Xiao, dia juga memiliki kekuatan yang besar. Orang-orang ini layak berteman. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Huo Xuan ini mungkin hanya memberitahunya rahasia ini karena kekuatannya. Namun, ini adalah kejadian biasa. Jika dia berada di posisi Huo Xuan, dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia kepada orang-orang yang tidak terkait dengan mereka. Selain itu, kamu harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak bicara tentang klan Hun. Klan Xiao Anda telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka, adapun klan Yao, itu karena gurumu Yao Chen. Haha, ngomong-ngomong, aku tidak mengharapkan penatua Yao Chen menjadi seseorang dari klan Yao. Ini adalah sesuatu yang hanya disebutkan oleh para tetua klan saya saat dalam perjalanan ini. Huo Xuan tertawa. Jika tebakanku benar, orang-orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xingji, yang disebut pengobatan manusia di dalam klan Yao. Anggota klan Yao ini tidak terlalu memikirkan para alkemis di dunia luar. Selain itu, Anda adalah murid dari tetua Yao Chen yang ditinggalkan klan Yao saat itu, dan Anda dikabarkan sebagai alkemis terkuat dari generasi muda di dataran tengah. Mengingat karakter orang itu, dia pasti akan mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu. Pengobatan manusia, Yao Xingji, gelar yang aneh, nama yang aneh, Xiao Yan mengulangi nama-nama di mulutnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Mendengar nama orang-orang ini saja sudah menyebabkan Xiao Yan tidak menyukainya. Meskipun namanya aneh, dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 8.
Kekuatannya yang sebenarnya tidak kalah dengan Anda. Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Huo Xuan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Tingkat ke-8 bukanlah level yang buruk. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan murid dari seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao lebih kuat daripada yang disebut anggota klan inti mereka. Penghinaan yang telah diderita guru akan dikembalikan oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah lanjut usia.